Saya akan menelisiknya eksklusif. Bagi prajurit TNI, salah satu yang paling berpengaruh adalah pride, adalah kebanggaan. Kalau kebanggaan mereka terhadap satuan tersentuh, itu mereka akan lebih membabi buta membela pride-nya itu. Kalau hanya kesenjangan, mereka sudah biasa. Tapi kalau pride sudah tersentuh, kemudian ditambah lagi dengan kesenjangan tadi, itu akan, mudah sekali mereka terbakar. Termasuk juga suara dari purnawirawan. Saya sempat mewawancarai Kepala Bais Laksamana Muda Soleman Ponto. Saya juga pernah mewawancarai Gubernur Lemhanas Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, bahwa tidak secara tegas memang mengatakan bahwa ada perbedaan, tetapi bahwa ini saya bicara soal kasus Ciracas, ada bara dalam sekam yang mungkin bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak diperbaiki, jika tidak kemudian dibenahi. Mungkin soal gaji sama, soal pendapatan sama, tapi faktanya soal tingkat kehidupan berbeda antara TNI dengan Polri. Benarkah itu, Jenderal? Kalau menurut saya sama saja. Rezeki itu semua orang pasti punya. Kalau gaji, ya semua orang itu tidak akan dapat. Beda-beda. Tapi kalau rezeki itu semuanya pasti ada dari Yang Maha Kuasa. Antara TNI dengan Polri, tidak serta-merta kemudian polisi itu kemudian kekayaannya lebih baik dibanding Angkatan Darat atau TNI. Tidak juga. Gajinya sama. Tunjangannya juga sama. Meskipun Purnawirawan mengatakan faktanya berbeda dari sisi kehidupan. Kalau menurut saya tidak juga. Jadi kalau dikatakan bara dalam sekam tidak tepat. Ini bicara soal bagaimana kemudian pola hidup. Ya. Saya tahu bahwa seorang Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ditinggal ayahanda pada saat usia sekolah SMP. Ya. Dan sempat jualan klepon, jadi loper koran. Betul, Jenderal? Ya, betul. Anda terbiasa prihatin dan bagi Anda berlebihan itu tidak pas. Ya, betul. Bagaimana Anda bisa membagikan cerita kehidupan Anda, Jenderal? Artinya tidak semudah membalikan telapak tangan kalau kita ini ingin berhasil. Yang pertama, lupakan masa lalu karena masa lalu itu tidak pernah akan balik lagi. Yang kedua, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal. Kalau maksimal berat kita. Yang ketiga itu adalah masa depan hanya sebuah cita-cita dan angan-angan tapi harus diperjuangkan. Saya bilang, yang ada di depanmu, yang ada di belakangmu, sekalipun yang ada di sekelilingmu, itu tidak berarti apa-apa dibanding yang ada dalam dirimu sendiri. Oleh karena makanya berjuang, saya bilang. Jadi saya bekerja keras, tapi tetap kita ikhtiar. Tadi disampaikan bahwa saya kepada anak buah begitu dekat. Egaliter, walaupun militer tapi egaliter. Ya, saya begitu dekat. Karena saya begini, dalam mengambil suatu kebijakan, saya selalu melibatkan eselon terdepan. Eselon terdepan itu adalah mereka-mereka. Karena mereka itu yang menerima dampak secara langsung dari keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Pemimpin harus seperti itu. Saya tidak pernah mengambil suatu jabatan, kemudian dengan jabatan itulah serba kekuasaan itu diberlakukan. Aji mumpung. Aji mumpung. Makanya kalau kenal Dudung yang lama masih letkol sampai sekarang bintang 2 ya sama aja. Nggak ada perubahan. Saya nggak ada bedanya. Ya itu yang kemarin kita jaga pun, kita kepada masyarakat kita kencang untuk menerapkan protokol kesehatan, tetap memberikan tindakan apabila yang dia tidak menggunakan ada sanksinya, sudah tegas kepada masyarakat. Nah kalau para purnawirawan kemarin justru memberikan contoh yang tidak baik, sementara kita harus tegas. Kan mereka-mereka ini kan... Anda mengatakan purnawirawan memberikan contoh yang tidak baik. Anda betul, Pak. Tegas mengatakan itu? Betul. Kemarin memberikan contoh yang tidak baik. Kenapa berkerumun, kan begitu diingatkan oleh kita. Kita tegas kepada mereka, kan diajari oleh mereka-mereka juga dulu waktu masih aktif. Kan begitu, Pak. Jenderal, ya kan? Saya harus mengatakan ini, itu kan purnawirawan senior Anda. Anda nggak takut dimusuhi senior? Tidak. Gitu. Sekarang saya berikan kesempatan untuk meneruskan tugas-tugas sebagai generasi muda. Yang dulunya juga diajari oleh senior-senior kita. Kan begitu, Pak. Ini soal konsistensi? Konsistensi. Terakhir, Panglima, apa yang bisa Panglima sampaikan? Tentu ada batasan, karena sekarang ada pemisahan antara TNI Polri mengenai perannya masing-masing. TNI di pertahanan, sementara Polri di Kamtipmas, tapi kemudian saling bersinergi untuk masyarakat, untuk bangsa. Apa yang bisa Panglima sampaikan terkait hal itu? Kita mempunyai tanggung jawab yang sama menjaga keutuhan, kedaulatan negara, baik TNI maupun Polri. Sehingga selama ini kita sudah sinergis, selama ini kita sudah sangat solid. Sehingga jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba membenturkan antara TNI dengan polisian. Gangguan, ancaman itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama untuk bahu-membahu menjaga antara TNI, Polri, masyarakat untuk kemudian menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, Jenderal, adakah kemudian yang ingin disampaikan kepada jajaran dari Kodam Jaya yang saat ini tentu
berada pada posisi yang mungkin sulit. Ya. Satu, soal jiwa korsa. Ya. Dua, gemas pandemi. Ya. Dan apa yang kemudian bisa disampaikan kepada mereka supaya mereka juga tetap semangat, mereka tetap bisa bekerja dengan tulus, dan juga memberikan kontribusi yang baik bagi negara. Ya. Jadi kepada seluruh prajurit Kodam Jaya, saya tekankan dengan kejadiannya Ciracas, bahwa setiap mendapat informasi, baik dari internal maupun eksternal, itu harus dicerna dulu. Nah, sistem seperti ini harus berjalan. Tidak serta-merta mendapat informasi, mengambil kesimpulan sendiri. Yang akhirnya jiwa korsa yang berlebihan, yang tanpa kendali. Yang kedua, tentang bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Ini merupakan suatu kehormatan dari negara yang harus kalian lakukan. Itulah TNI, saya bilang. Makanya di tengah-tengah kesulitan rakyat, TNI harus hadir di situ. Di tengah kesulitan rakyat, TNI harus hadir. Harus hadir di situ. Dan itu resiko kamu sebagai prajurit. Kan begitu. Walaupun untuk keluarga sendiri mungkin dia bisa lupakan itu. Ya, tugas segala-galanya, Mas. Tugas segala-galanya. Bahkan di atas keluarga. Ya, betul. Itulah tentara. Itulah tentara. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Salam hormat kami semua untuk jajaran Kodam Jaya. Ya. Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Panglima Komando Daerah Militer Jakarta. Terima kasih, Jenderal. Ya, terima kasih. Saudara, jiwa korsa adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam tercapainya keberhasilan operasi militer. Tapi jiwa korsa tak bisa begitu saja digunakan pada setiap tempat yang berbeda. Akan ada permasalahan jika digunakan tidak pada tempatnya. Terlebih, masih ada potensi bara dalam sekam. Tak boleh abai, tak layak dibiarkan, karena bisa menyimpan permasalahan di depan. Dan terakhir, jangan sampai, karena persatuan harus jadi tumpuan, bukan pertaruhan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.